Kenapa milih teknik mesin ITS? Oke, kenapa teknik mesin ITS? Selamat siang kakak yang cantik dan jelita. Selamat datang di channel Doni Fatwa, channel edukasi membahas tentang dunia perkuliahan, dunia pendidikan, non formal, formal, universitas dan lain-lain. Nah, di sini saya mendatangkan kakak yang satu ini. Mungkin boleh saya hello dulu ke teman-teman. Halo. Oke, nah mungkin boleh perkenalan dulu dengan siapa dan kuliah di mana sekarang kakak? Oke, halo semuanya, kenalin aku Sandrina Nurdiana, biasa dipanggil Sandrina. Aku mahasiswi dari Departemen Teknik Mesin FTIRS ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November. Angkatan berapa kak? Angkatan 2018. Oh, tapi wajahnya udah 2016 ya? Ya Allah, jahat banget. Jahat banget sumpah. Oke, berarti kak Sandrina dari Teknik Mesin ITS. Nah, di sini ingin mengkorek-korek informasinya nih kepada Kak Sandrina. Dulu bagaimana sih pengalaman Kak Sandrina bisa masuk ke Teknik Mesin ITS? Pengalaman ya, mungkin maksudnya aku masuk lewat jalur mana gitu kali ya. Oke, jadi kalau waktu zaman aku SMA kelas 12 itu banyak teman-temanku yang pasti memburu SNM ya, atau jalur undangan biasa dibilang. Nah, termasuk aku ngelihat peluang di SNMPTN mau ke ITS itu sangat amat tipis di SMA aku ya, waktu itu di angkatanku. Terus aku dapat rumor kalau SNMPTN itu saingannya ya teman-teman sendiri di angkatan. Makanya aku tuh cari tahu peringkat paralel sekolahku. Terus habis itu aku cari tahu dari peringkat paralel itu yang ada di atasku tuh mau milih universitas mana gitu. Dan aku ngelihat aku masih punya peluang di ITS. Terus ketika aku cari informasi lagi, ternyata teknik mesin itu merupakan salah satu yang sedikit lah peminatnya dari angkatanku, dari SMA aku gitu. Jadi makanya aku memilih teknik mesin ITS gitu sih. Kenapa milih Teknik Mesin ITS? Oke, kenapa teknik mesin ITS? Karena waktu SMA kan kita tuh sering sering datang ke expo kampus gitu kan. Terus salah satunya aku tuh datang ke standnya ITS, dan dari standnya ITS itu aku dapat informasi kalau teknik mesin ITS itu biasanya berpeluang untuk yang perempuan, khususnya di jalur undangan. Cuma mungkin agak sialnya aku ketika tahunku itu ternyata perempuan itu tidak diprioritaskan. Cuma ya udah, tapi alasan aku memilih teknik mesin itu pada awalnya karena peluang. Begitu aku cari informasi, ternyata prospek kerjanya pun luas. Makanya aku memilih teknik mesin ITS gitu. Nah, mungkin ini opini saya Oke. Kak Nana gitu kan. Kebanyakan kan biasanya nih ya, teknik mesin, kalau misalkan berbicara tentang teknik mesin itu kita kan identik dengan cowok yang berbadan kekar, yang gagah, yang maco gitu. Nah, apa Kak Nana nggak minder sih bisa bergabung dengan mereka-mereka, terus perempuan menjadi minoritas di teknik mesin? Oke. Minder mungkin kalau pas awal masuk tuh jatuhnya bukan minder sih, lebih ketakut karena kayak kita nggak punya teman perempuan, yang biasanya perempuan itu kalau berteman berkelompok kan, dan di situ kita punya sedikit teman perempuan gitu. Nah, lebih ketakut bukan minder, karena kalau misalnya minder tuh di teknik mesin yang aku tahu sekarang pun aku udah ngejalanin hampir 3 tahun, nggak ada privilege apapun terkait gender gitu. Maksudnya ketika kamu laki-laki, kamu berarti punya privilege apa, sedangkan kamu perempuan kamu punya privilege apa, itu nggak ada. Aku nggak nemuin itu di teknik mesin ITS ya, mungkin khususnya yang aku tahu. Cuma kalau misalnya buat beradaptasi, iya aku harus beradaptasi karena kayak dari awal masuk kita langsung punya teman satu angkatan yang jumlahnya itu tumpang banget antara yang cowok sama cewek. Nah itu lebih ke adaptasi sih. Kalau masalah minder, aku sama sekali nggak minder karena kayak masalah akademiknya
masih bisa banget kok cewek gitu. Pernah cinlong nggak di kampus? Aduh, pernah cinlok gak di kampus? Kayaknya itu bahasan, maksudnya nggak mesti dari jurusanku ya, semua anak di perkuliahan juga pasti mengalami itu. Ini nggak perlu aku jawab lah ya, gitu deh. Apa aja sih yang dipelajari di teknik mesin ITS khususnya gitu? Kan Oke. mungkin teman-teman semua bertanya-tanya yang mau masuk ITS jurusan teknik mesin khususnya gitu. Mungkin Kak Nana boleh menjelaskan sedikit. Oke. Jadi kalau teknik mesin ITS itu terbagi jadi 4 bidang ilmu. Yang pertama konversi energi. Konversi energi itu ya berarti kita mempelajari perpindahan energi, perubahan energi, terus mengconvert dari panas menjadi suatu energi mekanik kayak gitu-gitu kan. Terus yang kedua itu desain. Jadi kita mendesain sebuah alat atau sebuah mesin yang kemudian dipergunakan untuk beban kerja yang diperlukan. Terus yang ketiga itu manufaktur. Manufaktur itu proses machining. Jadi kayak material yang biasanya kita gunakan dalam kegiatan permesinan. Nah, itu dipolesnya itu di bagian manufaktur. Nah, terus yang keempat atau yang terakhir itu metalurgi. Metalurgi ini lebih ke materialnya. Jadi kita tuh memilih material untuk pemesinan, untuk mesin yang kita gunakan itu pasti bermacam-macam. Nah, itu kita pelajarinya di metalurgi. Dan kenapa metalurgi? Karena mesin-mesin pada umumnya itu menggunakan material metal kayak gitu. Itu sih yang kira-kira dipelajari di teknik mesin S1 ya. Mungkin cukup berbeda dari yang diploma mungkin. Kayak gitu sih. Kalau prakteknya sendiri gimana Kak di teknik mesin ITS? Oke. Nah ini ya, kalau prakteknya mungkin ini yang membedakan antara diploma sama S1. Jadi di S1 teknik mesin, khususnya ITS itu sendiri, kami itu cuma belajar tentang materinya doang atau teorinya doang gitu. Jadi kita cuma belajar hitung-hitungannya doang. Desain pun ya menggunakan software aja, nggak bener-bener menciptakan sesuatu kecuali kamu mengerjakan skripsi atau tugas akhirnya itu tentang desain. Nah, untuk prakteknya kita cuma belajar di beberapa mata kuliah yang menggunakan praktikum doang. Jadi sisanya itu kita nggak pernah berkontak langsung sama mesin-mesin besar dan juga otomotif, apalagi itu kita sama sekali nggak berkontak langsung. Gitu. Terus yang sudah dijelaskan Mbak Nana tadi terkait apa yang sudah dipelajari. Nah, itu nanti lulusan dari teknik mesin atau alumni dari Kak Nana yang sudah Kak Nana ketahui, apalagi Kak Nana sekarang udah mendekati tingkat akhir, itu rata-rata kerjanya di mana sih Kak? Karena misalkan nanti saya ingin masuk ke teknik mesin itu biar tahu gitu kerjanya di mana, terus saya nanti apakah jadi bos, jadi manajer dari perusahaan teknik mesin atau seperti apa? Oke. Kalau untuk prospek kerja ya, menurut aku pribadi teknik mesin tuh cukup luas sih, karena kan dia pun mempelajari banyak hal gitu. Bahkan elektro aja kita pelajari, metalurgi kita pelajari, bahkan jurusan-jurusan yang ada di FTI atau Fakultas Teknologi Industri itu rata-rata kita pelajari sedikit demi sedikit. Nah, jadi peluang kerjanya itu sebenarnya banyak gitu, kemanapun, ke pertambangan iya, ke perminyakan iya, ke mungkin seperti kayak maintenance iya, terus habis itu perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya aku ngelihat dari alumniku ya, maksudnya kakak tingkatku, mereka banyak ke perusahaan-perusahaan BUMN kayak Pertamina, terus habis itu PLN, GMF, itu banyak banget yang ke sana. Terus kalau misalnya mau yang swasta juga ada banyak yang ke Astra, terus kayak ke PT Vale juga, kalau misalnya teman-teman tahu PT Chevron itu banyak yang ke sana. Jadi mungkin kalau misalnya keluar dari teknik mesin masih mau berkecimpung di dunia engineer, pasti ke perusahaan-perusahaan itu. Cuma nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya teman-teman mau ke perusahaan-perusahaan lain yang mungkin non engineer kayak gitu. Jadi dosen bisa nggak Kak? Bisa dong, kalau S2 pasti bisa. Bisa dong. Apakah harus S2? Nggak tahu ya, mungkin kalau di ITS nih lebih ke ini sih,
emang syaratnya tuh harus S2 gitu. Aku kurang tahu juga ya kalau mau jadi dosen itu apakah harus S2, aku nggak tahu. Cuma yang aku tahu kayak gitu, harusnya S2 sih. Oke, terima kasih. Nah, terus yang terakhir nih, pesan yang ingin Kak Nana sampaikan kepada teman-teman SMA yang sekarang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke universitas, masuk ke bangku perkuliahan, khususnya di teknik mesin ITS. Apa sih yang ingin Kak Nana sampaikan? Siapa tahu menjadi motivasi buat mereka semua gitu. Oke. Pesan aku ya yang pertama pasti jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, jangan lupa bermimpi. Dan untuk untuk apa ya, tujuan kalian mau ke teknik mesin ITS, kalian nggak perlu minder, khususnya teman-teman yang mungkin sebelumnya berpikir aku nggak punya basic otomotif, aku nggak punya basic mesin, aku nggak punya basic engineer. Itu nggak perlu khawatir banget. Ya salah satunya aku juga nggak punya basic apapun soal engineering gitu. Tapi ketika kamu kuliah dan masuk ke teknik mesin ITS pun, kalian bakal diajarinnya juga dari nol. Terus apapun yang kalian pikirkan tentang teknik mesin ITS di luar sana, ataupun teknik mesin lah ya, itu mungkin sebagian besar salah gitu. Karena beda banget antara S1 teknik mesin ITS sama yang kalian bayangkan atau mungkin yang beredar di masyarakat gitu. Jadi yang ada di teknik mesin ITS itu ya kalian akan diajari secara teori, bukan praktek total. Terus buat kalian khususnya teman-temanku para kaum hawa, kalian nggak perlu khawatir karena kalian bakal sangat amat dibuat nyaman kok di teknik mesin ITS. Kalian nggak mungkin didiskriminasi, terus di teknik mesin juga nggak ada patriarki, semuanya dianggap sama, tapi kalian tetap istimewa di teknik mesin ITS. Jadi semangat terus buat adik-adikku tercinta. Oke, boleh. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngedengerin. Semoga sharing kalian itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow IG aku juga di @sandrinanrd. Terus aku tunggu kalian di teknik mesin ITS jadi bagian dari M. Bye bye.